calado. Hoy, 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 hoy. Es pa' quebrar, con duro vamos dançar, con duro. Hoy, 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 hoy. Seja morena, loira, vem balançar, con duro. Hoy, hoy, hoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mitra dari proyek PBL kelompok kami yaitu CV Pandawa 5 Sakti dengan Bapak Fajar Maulana sebagai penanggung jawab mitra. CV Pandawa 5 Sakti beralamatkan di Jalan Arusikarta, Alas Malang, Wonokromo. CV Pandawa 5 Sakti adalah sebuah distributor air mineral dengan brand Fit. Selain mendistributorkan air mineral, CV Pandawa 5 Sakti juga menawarkan berbagai macam produk seperti sabun cuci piring, maizon, temulawak, dan kecap. Baik, di sini saya Iqbal Putra Ramadhani akan menjelaskan permasalahan dari mitra kami. Terdapat dua permasalahan, yaitu data yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Yang kedua, sering terjadinya pecah nota. Untuk permasalahan yang pertama yaitu pegawai telah beberapa kali memalsukan data atau laporan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Karena di saat pegawai melakukan kunjungan, pegawai menyampaikan atau melaporkan kepada manajer bahwa customer telah dikunjungi seluruhnya. Tetapi ketika manajer survei ke lapangan, terdapat beberapa customer atau outlet yang belum dikunjungi. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu sering terjadinya pecah nota. Misal contoh, pegawai melakukan penjualan kepada toko A dan toko B. Dalam toko A, customer membeli barang dengan jumlah tertentu. Sedangkan di toko B, customer atau outlet tidak membeli barang sama sekali. Kemudian pegawai untuk meminimalisir agar semua customer bisa terbeli di laporan, maka pegawai melakukan pecah nota, yang mana customer A tadi notanya dibagi dua menjadi customer B, sehingga customer A dan B di laporan tercantum bahwa customer A dan B melakukan penjualan atau pembelian. Tetapi faktanya customer B tidak melakukan pembelian sama sekali. Nama saya Muhammad Helmi Yahya dari kelas 2B kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang solusi yang kami tawarkan kepada perusahaan CV Pandawa 5 Sakti. Ya, solusi yang kami tawarkan kepada perusahaan ini sebuah aplikasi penjualan dan kunjungan kepada customer. Nah, nanti yang berisi form data kunjungan dan data penjualan beserta dengan bukti kunjungan yang berupa foto. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Fransyuda Karse. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur PBL yang kami kerjakan, mengenai fitur manager. Di sini terdapat fitur registrasi, yaitu untuk mendaftarkan akun pegawai. Yang kedua ada fitur penjualan untuk mengisi data penjualan. Yang ketiga yaitu fitur kunjungan untuk mengisi data kunjungan pada outlet atau pelanggan yang telah kami kunjungi. Yang ketiga yaitu riwayat kunjungan. Di sini kita dapat melihat data-data kunjungan yang telah diisi sebelumnya, dan perbedaan pada fitur manajer dan pegawai yaitu pada fitur manajer ini kita dapat mengupdate dan mengupdate dan mendelete data yang telah diisi. Adapun riwayat penjualan yaitu sama dengan riwayat kunjungan yang tadi, yaitu kita dapat mengupdate dan mendelete data yang telah diisi. Dan ada fitur tambahan yaitu
fitur cetak laporan, yaitu untuk mencetak laporan yang terdapat pada riwayat kunjungan dan riwayat penjualan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada fitur dari pegawai. Dari fitur pegawai sendiri terdapat beberapa fitur, yaitu login untuk pegawai untuk melakukan login ke aplikasi. Untuk yang kedua yaitu fitur kunjungan, di mana fitur kunjungan tersebut digunakan untuk pegawai jika untuk melakukan kunjungan kepada customer. Untuk yang ketiga yaitu riwayat kunjungan, di mana ketika pegawai berhasil melakukan kunjungan maka terdapat riwayat atau hasil histori melakukan kunjungan. Untuk yang ketiga yaitu fitur transaksi atau penjualan. Untuk penjualan, jika ada customer yang melakukan penjualan atau pembelian terhadap ke pegawai. Untuk yang keempat yaitu fitur riwayat penjualan. Untuk riwayat penjualan yaitu di mana ketika customer dan pegawai berhasil melakukan penjualan, maka terdapat histori melakukan penjualan kepada pegawai. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari prototyping mockup atau tampilan. Untuk yang pertama adalah ada halaman dashboard dari aplikasi web yaitu JP Pandawa Lima Sakti, ini yang ada pada manajer. Manajer dapat melakukan login dan register untuk mendaftarkan akun pegawai. Yang pertama kita klik register. Di sini terdapat beberapa atribut yaitu nama, email address, surname, role, password, dan password confirmation. Setelah mengisi semua, maka klik register maka akan dilanjutkan pada login. Pada login kita disuruh memasukkan email address dan password. Setelah itu kita klik login. Di sini terdapat menu dashboard. Tampilan setelah melakukan login di sini terdapat profile, notification, menu search, pendapatan bulanan, penjualan, jumlah pengguna, rekap bulanan laporan, produk yang terjual, terdapat fitur kunjungan, riwayat kunjungan, riwayat penjualan, kit penjualan. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dulu pada profil. Di sini profil, kita klik profil. Ini maka akan terdapat profil, email, alamat, status. Di sini terdapat pada profil upload foto untuk menambahkan foto, nama, email, password lama, dan mengedit password baru, lalu klik update, maka akan kembali ke login. Setelah itu, di sini terdapat menu notification, yaitu bila ada laporan sudah siap atau belum melakukan kunjungan sama sekali. Yang ini adalah laporan set, di mana jika ingin mencari apa yang manajer akan carinya, seperti pada laporan penjualan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu ada kunjungan. Kunjungan terdapat dua fitur yaitu klik kunjungan dan riwayat kunjungan. Di sini kita klik terdapat atribut-atribut yaitu nama pegawai, nama pelanggan, tanggal, alamat, kelurahan, kecamatan, dan bukti kunjungan. Bukti kunjungan ini digunakan untuk melakukan validasi kepada manajer jika pegawai tersebut benar-benar melakukan kunjungan. Yaitu upload foto, klik simpan, maka akan kembali ke menu dashboard. Itu ada riwayat kunjungan. Riwayat kunjungan ini terdapat di mana kita berhasil lakukan kunjungan, maka akan tampil di sini pada historis ini. Terus kita terdapat dua action yaitu update dan delete. Kita klik update, maka kita suruh mengupdate apa ada data yang ingin diupdate atau diganti. Kita klik update, maka akan kembali ke menu dashboard.
Pada riwayat kunjungan ini terdapat menu cetak, yaitu ini terdapat apa mencetak histori dari riwayat kunjungan. Cetak maka akan terdapat beberapa file, yaitu ini ID, nama pegawai, nama pelanggan, tanggal, alamat, kelurahan, kecamatan, dan bukti kunjungan. Maka jika diklik save maka akan tersimpan pada perangkat perangkat yang tertaut atau perangkat yang digunakan. Kembali untuk yang selanjutnya yaitu pada penjualan. Ya, terdapat penjualan dan riwayat penjualan. Untuk penjualan yaitu terdapat beberapa field, yaitu atribut, nama pelanggan, tanggal, alamat, jenis barang, jumlah barang, harga, harga. Total harga ini akan terupdate otomatis dengan dengan harga dan jumlah barang, maka akan dikalikan. Klik simpan maka akan tersimpan pada riwayat penjualan. Riwayat penjualannya sama dengan riwayat kunjungan, terdapat update dan delete, dan terdapat cetak laporan. Update, update maka akan kembali ke menu dashboard, terdapat cetak laporan. Cetak maka dapat beberapa atribut, ID, nama pelanggan, tanggal, alamat, jenis barang, jumlah, harga, dan harga. Maka kalau di save maka akan tersimpan pada di satu perangkatnya masing-masing yang digunakan. Kembali untuk yang selanjutnya yaitu pada kita klik logout maka akan tertuju pada dashboard lagi. Ini berikut adalah tampilan dari mobile, maksudnya dari web manager. Untuk yang web gawai yaitu hanya terdapat login saja karena register hanya dapat dilakukan oleh manajer. Klik login maka setelah login terdapat dashboard, menu pendapatan bulanan, dan penjualan gawai yang berhasil melakukan kepada customer. Di sini terdapat sama dengan kunjungan dan penjualan. Kunjungan ini terdapat kunjungan dan riwayat kunjungan, penjualan, penjualan dan riwayat penjualan. Terdapat notifikasi jika berhasil melakukan kunjungan atau belum melakukan kunjungan. Menu search jika ingin mencari, menu profile jika ingin mengedit status pegawai atau ingin mengedit email atau alamat. Klik edit maka terdapat nama, email, password lama, password baru, lalu update, lalu tambahkan foto jika ingin menambahkan foto. Klik update maka suruh login kembali dengan password yang baru. Klik login. Yang pertama yaitu kunjungan, klik kunjungan sama dengan yang di web tadi, terdapat atribut nama pegawai, nama pelanggan, tanggal, alamat, kelurahan, kecamatan, bukti kunjungan yaitu dengan upload foto untuk melakukan validasi pada dosen, simpan. Maka ketika berhasil menyimpan maka akan terdapat pada riwayat kunjungan. Bedanya pada riwayat kunjungan ini pada pegawai sama yang di manajer yaitu tidak ada actionnya, itu update dan delete. Di sini hanya terdapat bukti kunjungan, kecamatan, kelurahan, alamat, tanggal, nama pelanggan, dan pegawai. Di sini jika ingin melakukan lihat gambar maka berhasil melihat. Lalu tidak dapat mencetak laporan, kita klik kembali. Yaitu yang seterusnya yaitu klik penjualan. Mana penjualan terdapat beberapa atribut, nama pelanggan, tanggal, jenis, jumlah barang, harga barang, total harga,
Setelah diisi semua, maka disimpan dan kembali ke dashboard. Untuk selanjutnya yaitu riwayat penjualan. Riwayat penjualan sendiri ada beberapa atribut, ID, nama pelanggan, tanggal, alamat, jenis barang, harga, jumlah, dan jumlah harga, dan sama dengan yang di riwayat kunjungan sebelumnya. Tidak ada action update dan delete karena ini adalah tampilan pegawai. Jika pegawai melakukan curangan, klik kembali. Lalu yang terakhir yaitu logout, maka akan ke menu tampilan sign. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Helmi Yahya dari kampus Politeknik Banyuwangi dari Prodi Teknik TKS Taruna dan Teknik Informatika. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Putra Ramadini, berasal dari kampus Poliwangi dan jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Ya, jadi saya di sini bersilaturahmi dengan Bapak Fajar Maulana. Terima kasih atas waktunya sudah diperbolehkan untuk bersilaturahmi. Di sini saya ingin menanyakan respon Bapak dari Subdis Pandawa dengan kedatangan tim Poliwangi jurusan Teknik Informatika Prodi TRPR. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kedatangannya ke Subdis Pandawa Rumah Sakit Ayatnya Sakit. Kebetulan yang satu-satunya yang ada di Banyuwangi. Saya sangat merespon banget dan saya sangat berterima kasih atas nama Sabdis. Saya sambut dengan tangan terbuka dan siap Sabdis akan membantu jenengan apa yang akan mau. Saya hanya bisa membantu sama dengan Sabdis dan siap kami akan berkolaborasi dengan semua apa yang bisa kami bantu. Mungkin itu. Mohon izin juga, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Subdis Pandawa yang ada di sini agar dapat kami bantu agar usahanya itu lebih baik dari Terima kasih ya. Sebenarnya harapan saya dan apa yang kami bisa bantu saya banyak banget. Tapi saat ini saya hanya ingin bagaimana kinerja usaha saya dan kinerja saya tidak maksimal. Misalnya saya bisa dibuatkan sebuah aplikasi yang sangat paling mudah dan paling memoralisasi saya, yang mana aplikasi tersebut bisa membantu kinerja dari teman-teman, baik dari waktu, segi manfaat, dan segi dari penunjang kinerja usaha saya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa Poliwangi dapat membuatkan saya sebuah produk atau aplikasi yang lebih lebih ringan, lebih yang nggak terlalu rumit untuk membantu kinerja usaha saya, terutama untuk yang di lapangan, terutama untuk sales saya. Oke. Nah, kalau boleh tahu seperti apa yang diinginkan untuk menunjang pekerja di lapangan. Nah, makasih Mas. Aplikasi yang kami minta, aplikasi itu mungkin aplikasi sederhana bagaimana teman-teman sales itu bisa termonitor dengan baik. Artinya termonitor dengan salah-salah digital. Misalnya yang pertama dalam kunjungan. Dari sebelum teman-teman itu keluar dari kantor, masing-masing kan udah punya planning sendiri. Ini untuk kunjungan apa? Potret misalnya hari ini kunjungan ke area ini, ke area A punya outlet sekian. Nah, saya ingin bagaimana caranya
teman-teman sales itu dapat mengunjungi seluruhnya tanpa memenali posisi. Dalam arti ya sudah saya kunjungi, ternyata setelah kami cek lapangan ternyata dari outlet bilangnya nggak ada sebuah sales yang berkunjung, nggak ada kunjungan seperti itu. Jadi saya inginnya seperti ada aplikasi yang bisa membantu dan tidak bisa disangkal oleh teman-teman gitu. Maunya saya seperti itu. Misalnya ada barcode, oh aplikasinya si A, outlet si A, toko si A, wilayah ini sudah dikunjungi. Saya hanya seperti itu. Nah nanti aplikasi itu nanti bisa berkesinambungan dengan admin, juga membantu usaha saya tidak terlalu mengeluarkan banyak admin atau apa terus. Jadi dengan satu aplikasi itu bisa dimonitor semuanya. Mungkin seperti itu. Mungkin tambahan dari saya, mohon izin, seandainya aplikasi yang kita tawarkan kepada Bapak telah selesai, apa harapan Bapak untuk aplikasi tersebut supaya dapat memberikan feedback kepada brand air mineral fit ini? Oh sangat besar mas, brandnya tuh kalau saya baca, saya ini aplikasi berapa? Brand yang kita bangun itu nanti image-nya bahwa oh iya, fit ini salesnya mengunjungi, bener-bener dikunjungi, oh enak, tidak bohong. Dalam arti ini sebuah outlet yang minta hari ini, misalnya hari ini kita pesan kita oh kunjungannya bagus. Dengan aplikasi kita bisa monitor oh toko A, oh toko B, oh toko C. Kalau jadi kunjungi semua itu udah secara teori, secara menurut saya itu udah terwakilkan dan kita udah bisa masuk di pasaran. Dan kita udah bersaing. Bisa oh terus kenapa saya bilang dengan aplikasi terbantukan? Kalau misalnya toko A udah dikunjungi, toko B nilai historis apa ya, story-nya itu ada ke toko. Enak ambil gift, sudah salesnya sini terus kita dibantu dalam barang kita habis dapat cepet-cepet. Jadi kita tujuan aplikasi seperti itu. Jadi enggak teman-teman itu nanti ketahuan, misalnya toko A udah dikunjungi, ngomongnya kita kalau kita secara manual ya mana itu bener enggak, karena pengalaman saya sebuah sales itu bisa memecah kota. Hasilnya gini ya, Rani. Sales ambil toko A, ambil 5, yang toko B tidak ambil. Yang untuk memanipulasi data itu, benar nggak di toko B sudah, Pak itu sudah ambil, padahal punyanya di toko A yang ambil 10 itu. Nah kalau dengan aplikasi itu kan tidak bisa. Nah sehingga jadi satu toko satu selesai. Di aplikasi itu nanti mewakili misalnya toko saya, toko Pak Hatiki ya, Pak lihat Pak, ini yang 220 Pak, 255, kita sudah masukkan ke aplikasi itu. Dengan input kan, itu nggak bisa dipecah mas, dipecah ke tokonya sampai Mas Hikmah, tokonya Pak Hikmah, dia mau nanti nggak ambilnya Pak Hatiki itu nggak bisa, maunya seperti itu. Jadi toko yang benar-benar tidak ambil itu ketahuan. Nanti saya dapat mengunjungi toko tersebut. Pak, kenapa nggak ngambil? Lah saya sampai nggak ada di sini Pak. Ya gitu ya. Dia dari sini loh. Kenapa? Kemarin di laporan harian ada mobilnya. Itu tujuan saya dengan kalau diaplikasikan nggak bisa diganggu gugat. Gitu loh. Jadi teman-teman nanti kerjaan yang memiliki waktu juga ada, outlet saya juga dikunjungi dengan tepat. Jadi misal 35 outlet dalam waktu sehari itu bisa terkunjungi semua. Kalaupun tidak dikunjungi, itu ada alasan tertentu. Banyak faktor-faktor yang di lapangan itu yang tidak bisa terbuka. Contoh, Pak jalannya nggak bisa karena di paving. Pak ada orang digawe ya teror, kan nggak mungkin kita masuk, ya kan? Nah, Pak ada orang meninggal, itu dia makulit. Lewat apa mas? Lewat foto. Dan nanti foto itu kalau bisa dimasukkan ke aplikasi itu juga. Jadi nggak bisa lanjut juga. Kemudian konkret kan bukti itu tujuan saya. Jadi semisalnya tidak bisa pecah otak, tujuannya apa? Jadi sangat efektif banget itu kalau kena itu. Ini sedikit untuk yang harapan yang Bapak
Pak harapkan kepada kami seandainya aplikasi yang kami tawarkan tersebut telah selesai dibuat? Apa harapan Bapak untuk depan? Oh, harapan saya usaha bisa maju. Satu, usaha bisa maju. Saya bisa memaksimalkan program. Ketiga, saya bisa dapat mengambil keputusan. Dalam arti keputusan, loh kenapa brand saya di daerah itu tidak masuk? Kan kita belum punya bukti konkret toh. Dari santan tadi dari aplikasi santan bukti. Nah, saya bisa mengambil keputusan apakah dari SDM saya atau dari brand saya. Itu yang kita ambil. Ideanya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Jadi kita ambil keputusan tidak berdasarkan omongan-omongan. Gitu loh kan? Bisa menganalisa. Terima kasih atas waktunya. Kami sudah berdoa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.